Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aliren Fatini. Saya semester 5 dari Sarjana Terapan jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis boraks menggunakan kurkumin. Pasti dari kalian sudah nggak asing kan dengar kata-kata boraks? Udah sering dengar kan kata-kata boraks? Kayak misal, oh ini bakso ada boraksnya, bahaya ini cilok ini juga ada boraksnya, bahaya, nggak usah dimakan. Jadi sebenarnya apa sih boraks? Kenapa boraks bisa menjadi berbahaya? Jadi boraks adalah senyawa kimia turunan dari unsur baron, di mana nama senyawa kimianya itu natrium tetraborat. Jadi natrium tetraborat ini bentukannya itu kristal, dan dimana jika terkena air maka akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Merupakan antiseptik atau pembunuh kuman. Jadi biasanya boraks itu digunakan untuk pelapis kayu supaya tidak jamuran, atau pengawet kayu, terus untuk tambahan pembuatan gelas, tambahan pembuatan pupuk. Jadi boraks ini bukan untuk tambahan makanan, untuk bahan tambahan makanan. Karena boraks ini sudah jelas ya diatur oleh pemerintah, yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2012 bahwa boraks termasuk ke dalam daftar bahan tambahan pangan yang dilarang untuk dicampurkan ke dalam makanan. Tapi kenapa sih banyak sekali orang-orang yang masih nakal, yang masih jahat untuk memasukkan boraks ke dalam makanannya? Ya dikarenakan boraks itu bisa memperpanjang daya simpan makanan. Lalu kalau untuk bakso menjadi kenyal, untuk kerupuk boraks bisa menjadi perenyah. Dampak buruk boraks bagi kesehatan yaitu bisa menyebabkan iritasi saluran cerna seperti mual, muntah, diare, lalu bisa gangguan ginjal, dan lebih parahnya lagi ya bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak sekaligus bisa menyebabkan kematian. Tapi bagaimana sih ciri-ciri makanan yang mengandung boraks? Kalau secara fisik, makanan yang mengandung boraks itu misalkan bakso ataupun cilok yang bisa ditambahkan boraks biasanya akan memiliki tekstur yang sangat kenyal dan berwarna ada keputihannya, lebih putih. Kemudian untuk bahan makanan kerupuk akan teksturnya akan menjadi sangat renyah dan memiliki rasa getir. Tapi kan kadang untuk dilihat secara fisik, untuk diobservasi secara fisik itu tidak cukup ya. Apakah benar makanan ini benar-benar mengandung boraks atau tidak? Untuk mengetahui secara lebih lanjut, kita bisa melakukan uji kualitatif menggunakan kurkumin. Lalu apa sih kurkumin ini? Kurkumin merupakan salah satu senyawa yang berasal dari kunyit. Jadi kurkumin ini apabila bertemu dengan boraks maka akan memecah ikatan boraks menjadi asam borat. Kemudian mengikatnya kembali menjadi suatu senyawa baru yaitu cyanokurkumin boron. Di mana senyawa cyanokurkumin boron ini berwarna kemerahan atau merah bata. Jadi apabila suatu makanan yang mengandung boraks kemudian dites menggunakan kurkumin ini, maka hasil tesnya akan berwarna merah. Lalu gimana cara kerjanya? Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Bahannya itu sampel, bisa berupa bakso ataupun cilok, lalu kunyit, kemudian kertas saring ataupun tisu, lalu kita siapkan juga alkohol 70%. Kemudian untuk alatnya kita memerlukan wadah seperti loyang untuk menjemur kertas tisu nanti. Kemudian kita perlukan wadah mungkin bisa mangkok ataupun piring. Oke, lalu cara kerjanya itu pertama-tama kita hancurkan kurkumin tersebut, kunyit. Kita hancurkan kunyit tersebut, lalu kita peras, kita dapatkan saripatinya. Kemudian kumpulkan saripati tersebut, lalu kita tambahkan alkohol 70% sebanyak 10% dari total sari air kunyit tersebut. Kalau misalkan kita dapatkan sari air kunyit tersebut sebanyak 50 ml, maka kita tambahkan 5 ml alkohol 70%. Kemudian setelah dicampur antara alkohol sama air kunyit tersebut, kita masukkan tisu atau kertas taring.
setelah dimasukkan kita rendam, kemudian kertas saring atau tisu tersebut kita letakkan pada loyang, lalu kita keringkan. Sambil menunggu tisu dan kertas saringnya kering, kita hancurkan sampel. Kita tambahkan sedikit air supaya sampel tersebut menjadi lembek atau berbentuk seperti bubur ya. Lalu setelah sampel tersebut hancur, kita bisa masukkan kertas saring atau kertas tisu yang sudah kering tadi, yang sudah dimasukkan ke dalam larutan air kunyit tersebut. Setelah kering, kita masukkan ke dalam sampel. Lalu kita tunggu selama 1-3 menit. Lalu kita amati apakah terjadi perubahan warna. Jika terjadi perubahan warna menjadi warna merah ataupun sedikit oranye tua, maka dapat diindikasikan bahwa bahan makanan tersebut mengandung boraks. Cukup mudah kan teman-teman? Kita bisa mempraktekkannya itu di rumah masing-masing. Jadi sekian dari saya, video dari saya. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.